warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Baik, yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 13 Selatan, yang terhormat juga kawan-kawan guru, pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 13 Selatan, juga Ibu Sarminta Opan SPDGR sebagai calon guru penggerak angkatan 9, serta hari ini kita bersama-sama di sini, teman-teman semua. Kita akan mendengarkan presentase dari Ibu Arlin tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebelum Ibu Arlin presentasi, mungkin waktu pertama berikan kepada Ibu Kepala untuk memberikan sepatah dua kata tentang persiapan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Arlin. Kepada Ibu, waktu yang tepat kami silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait hari ini kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak, calon guru penggerak, dan juga kita semua dalam hal diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Walaupun di sini kita semua yang duduk ini masih minim pemahaman tentang guru penggerak atau kurikulum baru yang kita sebut dengan kurikulum merdeka. Tapi semoga dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman kita yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan calon guru penggerak ini bisa membawa dampak yang baik bagi kita. Shalom. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Dan selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kita, yaitu Ibu Sarminta Opan SPDGR. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Ada 3 bagian dari nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan. Baik, terima kasih Ibu Lydia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama, selamat siang untuk kita semua. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Selatan, dan yang saya hormati dan kasihi teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Janganlah saya menyampaikan terima kasih banyak karena teman-teman telah meluangkan waktu dan ada bersama saya dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Baik teman-teman, budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita. Baik, yang tadi disampaikan, mungkin teman-teman sempat berpikir di dalam benak teman-teman bahwa apa itu budaya positif. Ada teman-teman yang tahu apa itu budaya positif. Jadi untuk mencapai sesuatu berarti bukan dorongan dari orang lain, Baik, bukan dorongan dari Bapak Ibu isi. dorongan dari siapa saja, Silakan. tapi harus timbul dari dalam diri. Ya, terima kasih. Budaya positif berarti apa yang sudah kita lakukan, tapi kita buat itu menjadi hal yang terbiasa yang
kita lakukan terus-menerus dan tidak putus-putus menjadi budaya kita. Harus menanamkan nilai profil pelajar. Baik, terima kasih Bu Esi. Ada lagi dari teman-teman terkait dengan budaya positif? Betul, yang Ibu Esi sampaikan ini benar. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, berarti kita berbicara tentang kebiasaan yang baik yang kita akan buat setiap hari. Bukan hanya Bapak Ibu guru saja, melainkan juga siswa. Nah, jadi di hari ini kita berbicara tentang budaya positif di modul 1.4 yang kami telah ikuti. Di dalam modul tersebut ada bagian-bagian dari budaya positif yang sudah kami pelajari. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Ini yang sudah kami pelajari di modul 1.4 dan hari ini saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kita baru melakukan IHT pada minggu kemarin. Kita belajar tentang perubahan pembelajaran. Ada dua istilah, yaitu ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan ada juga yang berpusat pada murid. Nah, teman-teman di sini kalau kita berbicara tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosial. Jadi kita sudah belajar, kita telah mengikuti IHT terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Berpusat pada murid di sini bahwa ada 3 tahapan yang kita gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama tingkat kesiapan belajar murid adalah minat belajar. Yang ketiga adalah sesuai dengan profil belajar murid. Profil belajar murid kita sudah pelajari. Kita belajar tentang profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada 6 dimensi. Ini bukan hal baru, tapi kita semua sudah tahu, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Keempat kreatif. Kelima gotong royong, dan yang keenam bernalar kritis. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pada bagian yang berikut, yaitu perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kalau kita belajar tentang teori kontrol, sebagai seorang pemimpin, berarti semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak kita sukai. Jadi setiap apa yang kita buat ada tujuan. Di sini ada 4 ilusi kontrol tentang teori kontrol ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang berikut adalah ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Yang berikut adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. atau apa yang tidak boleh mereka lakukan. Jadi boleh dikasih kebebasan dalam artian mereka mandiri, dikasih tugas untuk mereka belajar, dikasih tugas mandiri, mereka bisa mandiri, memiliki kebebasan untuk memilih atau melakukan tugas-tugas tersebut dengan minat mereka masing-masing. Terus yang berikut adalah kesenangan. Ini terkait dengan bermain, tertawa, humor, dan lain-lain. Ini kita sudah ajarkan kepada anak-anak. Itu adalah 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Jadi kalau ini kurang satu, berarti kita rasa tidak baik. Jadi semua harus ada bertahan hidup, ada kasih sayang, pemesaan, kebebasan, kesenangan ada. Kalau satu kurang, berarti tidak bisa. Jadi harus kelimanya jalan. Yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu
yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Ini ada dua motivasi, yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti bahwa motivasi perilaku ini yang kita harus pakai di lingkungan sekolah adalah motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita harus ajarkan kepada anak-anak bahwa untuk melakukan sesuatu tidak perlu harus dihukum, tidak perlu harus dapat imbalan dari orang lain, tapi harus tanamkan motivasi intrinsik, yaitu kalau mau jadi orang yang baik berarti harus menghargai diri sendiri dan mau belajar untuk meyakini nilai-nilai yang ada dalam diri. Baik, dari motivasi perilaku manusia ini kita belajar tentang konsep disiplin dengan identitas gagal, dan ada konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Kalau kita belajar tentang konsep disiplin dengan identitas gagal ini berkaitan dengan konsekuensi. Kita tahu sendiri bahwa konsekuensi berarti bentuk sanksi yang diberikan kepada perilaku tindakan yang melanggar hukuman sebagai akibat akibat langsung dari tindakannya. Jadi ketika orang melakukan kesalahan berarti kita kasih dia konsekuensi. Konsekuensinya seperti apa? Kalau datang terlambat, konsekuensi apa yang dia harus lakukan? Atau tidak masuk sekolah, konsekuensinya apa? Jadi ada dua konsep disiplin yang digunakan, yaitu ada konsekuensi dan ada restitusi. Konsekuensinya ada penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek maksudnya bahwa ketika kita kontrol dia mengikuti. Tapi ketika tidak kontrol dia akan mengulangi lagi. Berarti itu merupakan penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Ini hari tegur dia, besok tegur, lusa tegur. Jadi dia secara berkelanjutan. Tidak bisa dalam hari ini. Kalau tidak kontrol dia lagi, tidak monitoring dia lagi, besok dia akan kuat lagi. Yang berikut adalah murid menghormati peraturan. Dia lebih hormat pada peraturan. Yang berikut kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dia tidak akan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Jadi dia tidak ada waktu untuk merenungkan apa yang dia buat. Itu kalau konsekuensi. Karena dia hanya takut untuk melakukan kesalahan, dan yang berikut dia hanya mau dikasih imbalan atau penghargaan dulu baru dia melakukan. Itu kalau konsekuensi. Nah, kalau pada restitusi, kita tahu sendiri bahwa restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Jadi restitusi ini maksudnya dia menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang tadinya dia salah, dia mau sadar untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi yang berikut adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kita tuntun dia, kita sebagai guru, kita tuntun dia untuk melihat dirinya sesuai dengan nilai-nilai universal. Yang berikut adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada solusi. Yang berikut adalah
fokus pada karakter bukan tindakan. Di kurikulum Merdeka berarti kita fokus pada karakter anak bukan pada tindakan anak. Jadi bagaimana kita mengubah karakter anak yang dulunya tidak baik menjadi baik. Itu konsep dengan penerapan restitusi. Yang berikut adalah posisi kontrol guru. Ini tugas kita sebagai guru. Kita memposisikan diri kita ada di mana. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Ada yang pertama, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Kita ada pada bagian mana? Dan kepada kita bahwa kita harus ada pada bagian yang terakhir, yaitu manajer. Kita ada di bagian mana? Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah penghukum. Yang berikut adalah pembuat rasa bersalah. Yang berikut adalah teman. Yang berikut adalah posisi pemantau. Setelah awasi, bertanggung jawab. Terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ini posisi kita sebagai manajer. Semua sebagai guru, kita harus menggunakan posisi manajer ini di lingkungan sekolah kita. Karena kita akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mencari tahu kenapa sehingga hal tersebut dilakukan. Yang berikut adalah keyakinan kelas. Sesuatu yang dibuat tanpa persetujuan objek yang akan melaksanakan. Jadi peraturan ini berarti kita pihak sekolah yang buat, tapi tanpa persetujuan orang lain, tanpa persetujuan siswa. Untuk membuat keyakinan kelas itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupaya pernyataannya harus universal. Dan yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang berikut sedikit saja agar mudah diingat. Yang berikut sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Yang berikut adalah semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Jadi ada keyakinan kelas dan ada juga keyakinan sekolah. Itu adalah langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir dari materi ini adalah segitiga restitusi. Merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Di sini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada poin menstabilkan identitas ini, di sini pada poin yang pertama ini untuk tahapan segitiga restitusinya adalah menstabilkan identitas adalah kita menyampaikan kepada anak tersebut bahwa setiap kesalahan itu dilakukan bukan hanya kau saja, tapi semua orang pernah melakukannya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah ini maksudnya bahwa ketika dia membuat kesalahan pasti ada alasannya sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi tidak ada yang melakukan kesalahan tanpa ada dia punya alasannya. Pasti dia melakukan karena ada alasannya. Pasti kita akan tanya bahwa ketika kau membuat masalah ini pasti ada alasan. Terus yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Kita tanya dia apa yang dia buat itu ada nilainya atau tidak. Menanyakan keyakinan apa yang mungkin sudah disepakati bersama atau sudah paham. Itu adalah langkah-langkah dari tahapan segitiga restitusi. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini terkait dengan diseminasi
pemahaman dan penerapan positif di lingkungan SMA Negeri 3 Amarasi Selatan. Terima kasih, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Lydia. Baik, terima kasih Ibu Arlin yang sudah memberikan materi sekaligus memberikan pemahaman kepada kami tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi mungkin dari teman-teman yang ada di sini, mungkin ada yang mau bertanya mungkin, atau memberi usul saran, atau mau juga menceritakan mungkin pengalaman positif apa yang sudah selama ini teman-teman buat, bisa langsung saja. Saya persilakan. Pak John. Oke. Ya, terima kasih untuk Ibu Sarlin Topan yang sudah memberikan pemaparan tentang materi tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Arlin, ini memang itu kita alami, itu fakta, itu kita alami dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai guru. Oleh karena itu tadi saya ada sempat ikuti tentang motivasi. Di situ mungkin saya mau di situ penyampaian materi bahwa lebih menekankan ke motivasi intrinsik. Menurut saya di sini mungkin menurut saya kita pakai dua-duanya, karena kebanyakan ya anak-anak itu kesadaran dari dalam diri itu kurang atau hanya sedikit saja, sebagian saja. Mungkin bisa 1-2 orang saja yang memiliki kesadaran dari dalam diri atau motivasi dari dalam diri. Karena kita melihat bahwa selain kita sebagai guru juga sebagai motivator, ya, kita memberi motivasi. Ya, kalau tidak salah mungkin dalam rancangan pembelajaran kita juga di sana ada kita memberi motivasi. Ya, motivasi supaya anak-anak itu terus didorong untuk maju, bisa berubah. Ya, itu hal yang pertama. Terus hal yang kedua, yang materi terakhir tentang nah ini juga ada masalah yang kita hadapi, dan sangat banyak yang kita hadapi. Contoh alfa itu merupakan masalah. Ya, kita guru, Bapak Ibu guru sudah berusaha untuk cari solusi bagaimana agar anak-anak itu bisa berubah dari hal yang ini supaya bisa kembali kepada hal yang positif yang sekarang Ibu sampaikan di situ. Nah, ketika masalah itu kita sudah berusaha untuk menyelesaikan, lalu kemudian dia mulai ulang lagi. Kira-kira solusi apa? Mungkin ada cara lain untuk kita bisa karena misalnya dengan peraturan dia tidak mau. Ya. Nah, sekarang untuk kurikulum mereka mungkin dengan keyakinan kelak. Jadi semoga dengan ini bisa berubah, karena ini masalah yang kita hadapi. Ya. Mungkin ada solusi apa selain peraturan mungkin kita sudah buat, kita sudah bisa kasih panggilan, terus peringatan dan lain sebagainya, tetapi masih tetap sama. Dan itu fakta yang terjadi yang kita alami. Ya. Terus kira-kira dengan cara apa sehingga kita bisa keluar daripada masalah itu? Mungkin itu besar. Saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak John yang menceritakan sedikit pengalaman
selama ini. Jadi yang terakhir itu pertanyaan, kakak cuma solusi. Jadi mungkin sini Ibu Arin bersama kita semua sama-sama mendiskusikan kira-kira solusi apa yang kita berikan untuk kasus itu supaya kita pakai di sekolah ini. Pada Ibu Arin saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Yun atas usul sarannya dan juga ada pertanyaan mana kita bekerja sama. Makanya di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada yang namanya kolaborasi, bukan hanya di pembelajaran berdiferensiasi tapi di pendidikan guru penggerak yang diutamakan adalah kolaborasi, maksudnya kerjasama. Bagaimana kita semua elemen yang ada di sekolah bekerja sama untuk mencari solusi yang paling terbaik dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi jangan dari pendidikan guru penggerak ini saya banyak belajar. Ini mungkin hanya cerita saja untuk teman-teman tahu bahwa terkait dengan budaya positif. Jadi teman-teman di pendidikan guru penggerak ini diajarkan kepada kita terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Boleh kita gunakan 5 posisi kontrol itu, tapi dalam hal apa? Tapi yang lebih disarankan adalah yang kelima sebagai manajer, karena di tujuan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpusat pada murid. Murid memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menggunakan kemauan kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan anak-anak. Jadi di sini usul saya bahwa mungkin kita bekerja sama baik itu kepala sekolah, baik itu Wakasek dan Bapak Ibu guru serta tenaga pendidik untuk kita sama-sama mencari solusi dengan cara kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Mungkin itu saja atau ada tambahan dari teman-teman, saya persilakan. Baik, mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Alin yang sudah memberikan contoh pemahaman dan penerapan budaya positif kepada kami. Saya tertarik dengan yang tadi tentang keyakinan kelas. Memang selama ini kalau pengalaman saya, setiap awal semester, baik semester ganjil maupun semester genap, setiap kali saya masuk dan sebelum saya masuk ke materi-materi saya itu, saya biasa bilang kita bikin aturan dulu khusus pelajaran kimia. Kalau dulu saya pernah jadi wali kelas juga ada, tapi itu saya pakai kata peraturan. Jadi ada juga di situ saya gabung kalimat-kalimat positif, ada juga kalimat negatif. Kadang juga dalam peraturan khusus kelas saya itu mata pelajaran kimia itu ada juga aturan yang tapi kami sepakati bersama. Saya bersama murid sepakati bersama, dan di dalam aturan-aturan ada aturan-aturan yang kami buat itu langsung dengan konsekuensinya. Jadi misalnya kalau saya datang terlambat 5 menit ke atas, apa yang saya dapatkan itu. Jadi ada aturan seperti itu. Saya mau tanya kira-kira kalau seperti itu boleh tidak dalam keyakinan itu. Dan nanti kedepannya saya juga akan ubah. Setiap pelajaran kimia itu bukan lagi peraturan tapi keyakinan mata pelajaran. Itu saja. Baik. Mungkin teman-teman masih ada? Oh ya, kepala sekolah. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya berbicara terkait dengan yang tadi dikatakan bahwa budaya positif. Persoalan yang kita hadapi di sekolah ini sangat banyak, terutama karakter anak. Jadi
Dari tadi banyak hal yang telah disampaikan oleh teman-teman. Saya mengambil kesimpulan bahwa kita guru juga harus bisa mengontrol diri. Kalau kita bisa mengontrol diri, maka kita juga bisa cari solusi. Kalau kita tidak kontrol diri, ketika kita sudah marah, tidak akan ada solusi yang kita ambil. Nah, ketika kita semakin marah, anak-anak seperti umur-umuran seperti ini, teman-teman, kalau kita semakin marah, dia akan makin liar. Tapi bukan berarti kita lepas mereka seenaknya saja, tidak. Itu kita harus mengontrol mereka. Mengontrol, walaupun mungkin tadi Ibu Arlin sampaikan budaya positifnya, kita tidak boleh jadi pengontrol dan lain-lain. Tetapi sebenarnya program guru penggerak ini bukan baru. Walaupun kata penggerak ini yang baru terjadi sekarang, tetapi ilmu untuk menjadi guru yang baik itu sudah dari dulu, teman-teman. Di sana banyak hal yang ditemukan. Tetapi karakter anaknya berbeda, teman-teman. Ketika pengalaman di sekolah ini, kita berbagi pengalaman ya, teman-teman. Di sekolah-sekolah yang besar, walaupun dia dengan karakter anak bermacam-macam, tapi dibanding dengan sekolah yang agak jauh sedikit di pelosok, itu agak sedikit berbeda. Berbedanya demikian, pengalaman saya. Anak-anak yang dulu di sekolah lama saya itu, walaupun mereka nakal, tetapi ketika jam mau belajar, mereka masuk. Mengikuti pelajaran dengan baik, hanya kayak usil dengan teman, itu barang biasa. Atau ketika guru menegur dan menurut mereka mereka tidak lakukan hal kesalahan itu, maka mereka langsung menantang gurunya. Saya tidak buat seperti itu, Pak. Saya tidak buat seperti itu, Ibu. Dan dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Nah, di situ fungsi kontrol kita, kontrol diri, bukan kita mengontrol siswanya. Bagaimana kita mengontrol diri? Oh iya, menurut kamu apa yang tadi kamu lakukan itu sudah benar. Kita ada umpan balik, kita mencari seperti yang dia bisa sampaikan, kita menggali. Menurut dia itu seperti apa? Kita harus menggali. Jangan kita langsung marah. Oh, itu sudah masalah besar. Dia karena di rumah karakternya tidak dibentuk secara baik, teman-teman. Sehingga menjadi beban yang sangat besar bagi kita guru. Tetapi mungkin di anak-anak di tempat yang mendekati sedikit di kota, mereka sudah teratur dari rumah. Tetapi pada dasarnya kami yang guru dulu tuh sudah diajarkan bahwa jadi guru itu harus jadi manajer. Itu sedari dulu. Bagaimana kita mengatur anak ini sehingga dari yang tidak baik menjadi baik. Itu manajer. Dari nakal menjadi anak yang baik, penurut. Dari yang liar menjadi anak yang penurut. Itu fungsi guru. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kalau saya tadi melihatnya itu pada teori kontrol. Yang kita buat pada teori kontrol itu. Teori kontrol itu kan otomatis kita ini seolah-olah guru ini kita harus merendah serendah-rendahnya. Kita seperti pelayan, teman-teman. Kita seperti pelayan untuk murid kita. Memang pada dasarnya kita bekerja itu kan melayani. Salah satu pelayan. Walaupun bebannya di pundak ini berat, guru benar-benar harus melayani. Jadi tadi yang saya mau tanya itu kan, kalau kita semua teori kontrol itu sudah sesuai dengan teori kontrol, namun tidak ada perubahan sama sekali, kira-kira solusinya apa? Tetapi itu kan sudah dijawab Ibu Arlin tadi. Solusinya ada dari kita.
Nah, itu yang tadi saya katakan berulang kali, semuanya kembali pada diri kita. Baik, ini saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Jadi mungkin dari teman-teman masih ada, langsung saja. Atau mungkin dari Bu Arlin dulu. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu berarti bukan berjalan sendiri, tetapi ada motivasi dan ada dukungan baik dari kepala sekolah maupun dari teman-teman semua. Jadi, untuk teman-teman jangan pernah putus asa, terus bangkit, mau belajar supaya bisa bersama-sama apa yang kita inginkan, tujuannya ke depan untuk anak-anak kita dapat tercapai, dapat terlaksana dengan baik. Dari saya terima kasih banyak buat hari ini kita berjalan bersama-sama, karena lewat pendidikan guru penggerak ini sangat bagus. Hal-hal yang kita tidak tahu kita dapat belajar untuk tahu. Seperti yang tadi Mama Kepsek sampaikan kepada kita jangan duduk dan diam teman-teman, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Jadi mari kita bergerak bersama, ikuti kegiatan ini. Tapi harapan saya bahwa kita semua ada dalam pendidikan guru penggerak, karena ini sangat membantu kita semua. Terus yang berikut, minta maaf buat teman-teman semua kalau dalam kegiatan hari ini ada hal-hal yang tidak diinginkan atau saya sampaikannya mungkin tidak sesuai dengan kemauan teman-teman. Dari sini saya pribadi, saya mohon dimaafkan, dan harapan saya bahwa teruslah memotivasi saya, karena banyak hal yang saya tidak tahu, terkhusus dari kepala sekolah mungkin banyak hal yang belum saya pelajari. Saya mohon supaya ada dukungan dari teman-teman semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Arlin untuk hari ini. Jadi saya mewakili teman-teman juga, kami berterima kasih karena dari pemberian pemahaman kepada kami hari ini, kami bisa mengerti bagaimana kami bisa menerapkan budaya positif di sekolah, dan yang sudah kami terapkan kalau yang positif kami terus kembangkan, dan kalau mungkin dalam penerapan kami, pengalaman kami setiap hari, kalau mungkin masih ada kekeliruan, kami akan perbaiki. Terima kasih, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia ada bersama kami hari ini, juga kepada teman-teman semua. Terima kasih. Shalom. Selamat siang.